Selamat tahun baru Bapak Ibu, Saudara, Jemaat JB3 yang dikasihi Tuhan. Ini awal tahun, semua serba baru. Kita sudah melewati tahun kemarin dengan selamat, ya, dengan utuh, dengan segala penyertaan Tuhan melewati banyak hal. Dan kita percaya bahwa tahun ke depan Tuhan juga akan terus berkarya di dalam hidup kita. Amin. Mari kita mulai dengan satu semangat yang segar, dengan harapan yang baru, dengan tekad yang baru. Nah, apakah saudara sudah punya resolusi ya untuk tahun 2022 ini? Itu kebiasaan yang baik, saudara. Ya, memulai satu tekad. Walaupun ada orang yang meneliti katanya dari resolusi di awal tahun itu 88% katanya tidak berlanjut, ya, maksudnya hanya hangat-hangat di awal. Nah, tapi mudah-mudahan kita termasuk yang 12% konsisten. Ya, kalau saudara sudah mengeset satu resolusi, kita adalah orang-orang yang konsisten, ya, mengejar, membuat resolusi yang baik, yang benar itu menjadi nyata. Nah, tema kita di tahun sepanjang 2022 itu adalah relationship, ya, hubungan dengan dua dimensinya, yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama, ya, relationship. Nah, ini memang satu hal yang Tuhan kerjakan sejak awal-awal penciptaan. Ya, kita semua tahu bahwa dari sekian banyak ciptaan, Tuhan memilih, ya, menciptakan, ya, bukan memilih, menciptakan manusia menjadi ciptaan yang paling mulia. Kepada siapa lalu Tuhan menunjukkan keterhubungannya. Tuhan membuka hatinya, Tuhan berfirman, menyatakan kehendaknya, Tuhan menuntun, Tuhan memimpin, mengarahkan. Itu satu relasi, saudara. Nah, demikian juga Tuhan ingin ciptaannya itu berelasi satu dengan yang lain. Jadi ini hal yang sangat penting, karena kenyataannya juga manusia itu tidak bisa sendirian. Jadi memang seperti itulah desain Allah. Ya, tidak ada seorang pun dari kita bisa sendirian. Ya, walaupun tidak semua dari kita suka berada di tengah-tengah keramaian, tapi setiap dari kita tidak bisa lepas dari orang, ya, dari sesama kita gitu. Jadi sebenarnya manusia adalah makhluk yang selalu mencari hubungan. Nah, tetapi memang di dalam dunia yang sudah jatuh ini, ironisnya dari hubungan itu pula bisa muncul kemungkinan, justru kemungkinan terbesar untuk saling melukai. Ya, jadi itu sisi yang banyak menjadi PR bagi kita. Nah, ada seorang ahli jiwa pernah mengatakan, andai saja, ya, 90% orang atau pasien yang sedang dirawat itu bisa belajar mengampuni plus belajar diampuni, maka mereka akan dinyatakan selesai, sembuh. Ya, sebagian besar masalah mereka selesai, dan kalau mereka termasuk orang yang dirawat itu sudah bisa pulang. Ya, jadi masalah mengampuni dan diampuni, saudara. Ya, karena dua hal yang negatif ini, yaitu rasa benci dan rasa bersalah, ini adalah dua hal yang paling merusak sebenarnya, ya, di dalam jiwa seseorang gitu. Ada satu contoh, ada yang mengatakan bahwa ular, ya, ular derik, ya, rattlesnake, saudara, ya, mungkin saudara tahu ular derik itu kalau diusik, ya, atau dipojokkan sedemikian, ini si ular itu bisa sedemikian marahnya, jadi agresif kan. Saking marahnya sampai-sampai dia tuh bisa menggigit tubuhnya sendiri. Ya, karena tubuhnya ular itu kan melingkar gitu ya. Nah, pada waktu dia begitu agresifnya karena marah, itu dia sampai tidak bisa membedakan badannya sendiri. Jadi dia bisa gigit tubuhnya sendiri. Ya. Dan bahkan dia bisa mati. Nah, saudara, ini gambaran bahwa kadang-kadang pada waktu kita ingin menyerang orang lain, ya, sebenarnya kita sedang menyakiti diri sendiri.
ya kita lebih sedang menyakiti diri sendiri. Efeknya itu lebih ke diri sendiri, saudara. Ya, ini beberapa fakta untuk kita mulai mengerti betapa ini penting. Ya. Nah, lalu luka, ya, seseorang bisa menerima luka di dalam jiwanya. Itu potensi terbesarnya berasal justru dari orang-orang yang dekat dengan kita. Maksud saya kalau kita lagi naik kendaraan di jalan ya oleh orang asing, lalu orang asing itu mengeluarkan kata-kata, ya mengeluarkan serangan, sikap atau kata-kata yang menyakitkan, kita bisa mengacuhkan kan? Ya sebentar aja kita sudah lupa, sudah nggak ada efeknya. Tapi kalau serangan ya atau sikap yang menyakitkan itu berasal dari orang yang begitu dekat dengan kita, nah ini yang efeknya bisa panjang. Ya. Nah, kita awali awal tahun ini dengan Mazmur, ya. Mazmur 133 hanya 3 ayat. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, ini Mazmur yang tidak asing bagi kita. Ini sangat indah, saudara. Nah, kalau kita lihat di ayat 1, di sini dikatakan, alangkah baik dan indah apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, diam bersama dengan rukun, itu indah, itu baik. Ya, di dalam bahasa Inggris terjemahnya adalah dwell together in unity. Ya, jadi rukun, memang kalau kita mendengar kata rukun kesannya seperti nggak pernah berantem gitu ya. Oh, selalu rukun gitu. Tapi kalau terjemahan bahasa Inggris saya pikir ini lebih mendekati karena yang ditekankan adalah unity-nya. Artinya bukan berarti bahwa orang itu harus selalu rukun, selalu setuju, ya tidak ada perbedaan. Itu pasti ada, tetapi unity-nya itu yang penting, saudara. Ya, jadi kita saling berbeda, tapi unity. Nah, lalu di depannya itu kan diam, ya dwell. Diam artinya kita tetap pada posisi kita, saudara. Ya enggak lari gitu maksudnya. Karena inilah yang menjadi ciri dari semangat zaman ini. Orang itu begitu mudah pecah, ya begitu mudah melepaskan hubungan, membatalkan segala hubungan. Ya, suami istri begitu mudah bercerai, ya kalau di luar sana. Tidak cocok, pokoknya bercerai. Nah, ini berbeda dengan yang ditekankan di sini, karena di sini harus diam dalam unity. Ya, kita harus bertahan, kita harus diam mengusahakan sedemikian sehingga tetap di dalam unity. Ya, itu yang ditekankan di ayat ini. Nah, itu disebut alangkah baik dan indahnya. Nah, saudara, ada satu penelitian, ini dari Amerika, dari Harvard Study of Adult Development. Ya, jadi ini penelitian dari Harvard. Ini satu-satunya yang menurut info yang saya baca, saya dengar, penelitian yang terpanjang sepanjang sejarah, saudara. Karena sampai hari ini masih berlangsung, dimulai tahun 1938 dan sampai hari ini masih berlangsung, sudah 84 tahun, ya masih berlangsung. Jadi bahkan direkturnya saja sudah ganti-ganti sudah 4 kali, sekarang direktur yang keempat. Nah, yang ditelitinya ini unik. Karena ini meneliti perkembangan orang dewasa, ya adult development. Nah, jadi mulai tahun 38, itu adalah akhir dari resesi besar di Amerika dan sudah panas menjelang meletusnya Perang Dunia II. Jadi bukan situasi yang enak yang baik. Nah, orang yang ditelitinya berjumlah 724 anak muda. Yang 268 itu adalah mahasiswa tingkat 2 Harvard. Ya. Nah, lalu sisanya 456 ini juga anak-anak muda diambil dari kota Boston dan diambil dari rata-rata keluarga yang memprihatinkan gitu, ya.
keluarga yang menengah ke bawah, yang hidupnya susah. Nah, lalu dua kelompok ini diteliti, diikuti hidupnya, saudara. Ya, jadi secara berkala diwawancara, ya rumahnya dikunjungi, ya pokoknya dipelajari semuanya. Orang tuanya juga diwawancara, bahkan rekam medisnya juga dikumpulkan. Ini sampai banyak sekali filenya, ya datanya itu banyak luar biasa. Rekam medis, ya mungkin cek darah, ya mungkin foto ronsen, ya sampai nanti kalau sudah ditemukan ya mungkin ada foto MRI misalkan ya. CT scan misalkan. Pokoknya semua rekam medisnya itu dicatat, dikumpulkan, diolah. Hanya demi menjawab satu pertanyaan, saudara. Ya, pertanyaannya adalah, apa yang membuat hidup orang itu bahagia dan sehat? Ya, bahagia dan sehat. Ya, dalam bahasa Inggris kita mengenal kata well-being. Ya, well-being itu mencakup dua hal ini. Bukan hanya fisiknya sehat, tapi di dalamnya juga orang tuh puas, ya konten, bahagia, damai. Nah, demi menjawab inilah penelitian ini dilakukan. Nah, jadi diikuti kan, ini dari usia remaja ya. Kalau mahasiswa tingkat 2 itu di sana usianya belum 20. Lalu diikuti. Nah, waktu meletus Perang Dunia Kedua banyak dari mereka yang ikut wajib militer, ikut Perang Dunia. Ya, lalu mungkin ada yang meninggal, tapi sebagian pulang, disambung lagi, diikuti terus. Sampai akhirnya mereka lulus ya, banyak dari termasuk kelompok kedua tadi. Jadi akhirnya banyak dari mereka itu ada yang menjadi pengacara, menjadi dokter, ya memegang beberapa tanggung jawab besar gitu. Tapi ada juga yang menjadi tukang batu misalkan, ya ada yang menjadi pekerja pabrik, pokoknya segala macam profesi. Nah bahkan satu itu adalah Presiden Kennedy, saudara. Ya, karena dia lulusan Harvard, ini salah satunya. Nah jadi mereka, tetapi akhirnya di dalam perjalanan hidup, ini juga menunjukkan hal yang berbeda-beda. Maksudnya ada yang jadi pecandu alkohol, ada yang kena skizofrenia, ya gangguan kejiwaan yang parah. Jadi maksudnya ada yang berhasil seperti naik anak tangga gitu, sampai ke puncak. Tapi sebaliknya juga ada yang sudah di puncak lalu jatuh berdebum dengan begitu keras hidupnya. Ya. Nah, lalu apakah kesimpulannya, saudara? Ya, karena ini penelitian yang panjang. Ya, biasanya penelitian nggak akan bertahan begitu lama. Ya, karena kehabisan dana, karena pemimpinnya ganti, ya direkturnya ganti, tapi ini bisa sambung terus. Ya, jadi unik. Nah, sampai belakangan katanya angka yang diteliti itu melebar, membesar menjadi kurang lebih ada 2.000-an orang. Karena akhirnya istri-istrinya juga dilibatkan, diwawancara, ditanya. Bahkan mungkin sekarang sudah sampai generasi ke cucunya yang usianya pun sudah usia pertengahan. Nah kesimpulannya saudara, ya, kesimpulannya adalah hubungan yang baik dengan sesama itu menjadi penopang utama dari well-being mereka. Itu menentukan kesehatan mereka, menentukan kebahagiaan bersama. Jadi ternyata bukan uang, bukan harta, bukan kedudukan. Ya karena orang bisa sangat sukses di dalam karirnya. Tapi kalau hidupnya dirongrong oleh satu hubungan yang menyita energi, menyita pikiran, melukai hati, itu segalanya langsung drop, saudara. Biasanya dimulai kesehatannya dulu drop. Ya, lalu emosionalnya terganggu. Ya, jadi itulah sebabnya orang yang ada di atas pun bisa jatuh ke bawah. Sebaliknya orang yang bisa membangun ini relationship, ya walaupun mungkin dari segi uang tidak terlalu berkelimpahan, tapi hidupnya bahagia, tubuhnya sehat. Ya. Nah, jadi sisi satunya kesimpulannya jelas, saudara. Ya. Hubungan ya yang sangat merusak, sangat melukai, misalkan membuat orang itu menjadi terasing, menjadi putus asa, menjadi sendirian, menjadi kesepian. Nah ini bisa menjadi sangat toksik, ya sangat merusak gitu. Misalkan konflik yang terus menerus, ya penuh dengan luka-luka parah di dalam pernikahan, itu amat sangat menghancurkan. Tidak bisa disanggah oleh uang, tidak bisa disanggah oleh karir, tidak bisa disanggah oleh kesuksesan di luar pernikahan. Karena di dalam itulah. Ya, apalagi kita ingat bahwa mungkin awal-awalnya ini mereka semua generasi baby boomer. Ya, ikatan itu begitu penting.
Sekaligus kalau dari situ ada potensi melukai, dampaknya besar, saudara. Ya. Nah, jadi sampai-sampai, ya ini memang agak panjang ya, karena ini menarik ya bagi saya. Saudara, penelitian ini seolah-olah itu bisa meramal. Ya, jadi kalau mereka flashback ke belakang nih, mereka akan menemukan pola yang kuat ini kan, pola yang dominan. Mereka bilang sebenarnya kita bisa meramal. Pada waktu orang-orang yang diteliti itu usia pertengahan, ya dilihat dari relationship-nya, cara hidupnya, keadaannya. Ini akan bisa meramal siapa yang nanti akan sehat di masa tua, yang akan bahagia di masa tua. Ya itulah ilmu pengetahuan, saudara. Ya boleh saja meramal begitu. Karena kebanyakan akhirnya tepat gitu. Ya jadi ternyata bukan angka kolesterol, bukan angka trigliserid, ya bukan hasil cek darah, tapi seberapa puas dan nyaman mereka pada usia pertengahan itu. Jadi misalnya usia 40, 50, mereka harmonis ya di dalam rumah tangganya. Hubungannya itu kuat dengan istrinya. Ya, bisa diramal bahwa nanti usia 80 sampai usia mereka masih akan sehat, masih akan bahagia. Ya, saudara, ini bukan penelitian orang Kristen. Ya, tapi ini mendukung apa yang dikatakan di dalam Mazmur tadi. Ya, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Itu dasar yang penting, saudara. Jadi kalau pasangan, ya, jadi ini kita bicara sedikit saja lebih jauh mengenai pasangan, suami istri, terutama kita yang sudah berkeluarga. Itu bisa saling menopang, saling mengandalkan, saudara. Maksudnya bukan berarti nggak pernah berantem. Ya, itu nyaris mustahil kan. Ya, suami istri apalagi sudah, ya saya saja sudah 30 tahun lebih, ya ini masuk tahun ke-31. Saya katakan ya dari pengalaman pribadi, mustahil kita tidak pernah berantem, saudara. Tapi beda, kalau kita berantem, berselisih, walaupun mungkin emosional, tapi dasar itu tidak hilang. Di mana suami dan istri tetap saling mengandalkan nih. Oke, memang saya lagi jelek, tapi saya yakin, percaya kamu tetap menerima saya. Kamu gak akan lari. Oke, saya jahat dalam tanda kutip, saya melukai. Tapi jauh di dalam hati saya, segera saya akan menyesal. Saya masih sayang, saya masih sedia berkorban. Saudara, itu dasar. Beda dengan satu konflik yang sampai bikin putus asa gitu. Sampai bikin fatalisme, sampai melukai ke dalam, melukai keluar. Ya, jadi bisa diandalkan. Jadi mereka yang paling puas, misalkan pada umur 50-an, ya, maka mereka akan sehat, boleh dibilang ya, sampai usia 80. Ya, termasuk fungsi otaknya, karena ini kan bicara medis juga. Ya, enggak cepat pikun gitu ya, masih tetap happy, tetap sharp gitu. Nah, kalaupun ada gangguan kesehatan, pasti orang menua, ya ada gangguan kesehatan di sana sini. Tapi moodnya itu tetap baik, suasana hatinya itu tetap optimis. Ya, masa tua yang bahagia. Ya, saudara, bukankah kita semua ingin ya mencapai seperti itu, sehat, bahagia, dan masih berkarya untuk Tuhan. Ya, pagi hari ini kita diingatkan. Nah, lalu ayat kedua ini bicara mengenai minyak urapan yang dituangkan di atas kepala imam besar pertama Harun. Ya, lalu minyak itu meleleh sampai ke janggutnya, ya karena Harun itu punya janggut, dan sampai ke kerah bajunya, baju imamnya. Jadi seperti minyak yang meleleh, ya. Jadi ini menggambarkan apa, saudara? Kita semua tahu bahwa seseorang menjadi imam itu dalam rangka memberikan hidupnya ibadah kepada Tuhan. Ya, ibadah keseluruhan hidup, melayani Tuhan. Dan bukankah kita semua adalah imam, saudara? Ya, kita adalah imamat yang rajani. Kita semua imam. Kita tidak butuh lagi satu manusia untuk menjadi perantara. Karena perantara kita satu-satunya, Yesus Kristus, sudah selesai karyanya. Dan Alkitab katakan kita inilah sekarang semua imamat yang rajani. Jadi hal yang kedua, saudara, dalam hubungannya dengan kerukunan, ya, dengan kepaduan, dengan unity, dengan kebersamaan, dengan hubungan, itu mencakup ibadah kita. Nah, saudara, kalau kita lihat Mazmur 133 ini termasuk di dalam satu rangkaian Mazmur ziarah. Nah, itu dimulai dari Mazmur 120 sampai 134. Kalau saudara lihat itu semua judul atasnya adalah nyanyian ziarah. Ya, jadi 14 pasal, kalau nggak salah ini
aslinya itu 15 lagu atau 15 puisi. Ya, tapi dibikin jadi 14 pasal. Ini nyanyian ziarah, ya ma'ala di dalam bahasa Ibraninya. Ini pengertiannya adalah satu perjalanan ke tempat yang tinggi. Ya, karena itu sering disebut songs of degrees. Ya, ada degree-nya gitu atau step, ya songs of steps gitu, undakan. Ini nyanyian kenaikan lah kalau terjemahan bebasnya. Ya. Nyanyian ziarah itu artinya nyanyian kenaikan, naik saudara. Jadi ini menggambarkan satu hidup yang berfokus pada satu tujuan, ya dan tujuan itu semakin naik. Ya, karena itu ini kan nanti puncaknya kan di Sion, di Yerusalem. Nah, Yerusalem bukan hanya karena topografinya memang tinggi, tapi secara rohani orang Yahudi itu memandang Yerusalem itu memang tinggi. Jadi kalau dikatakan pergi ke Yerusalem itu naik. Ya. Kalau kita keluar dari Yerusalem dikatakan turun. Ya. Nah, mungkin saudara kalau kita lihat tetangga itu kan istilahnya naik haji, ya, naik haji. Nah, padahal Mekah itu kan adanya di lembah, tapi tetap pakai kata naik. Ya. Nah, itulah ziarah, saudara. Jadi going up to worship. Nah, ini indah ya kalau kita lihat sepintas saja, sebentar saja ya topik-topiknya. Ini memang seperti orang yang berjalan dari bawah naik ke atas, saudara. Pasal 120. Ini pemazmur masih menggambarkan mengenai kesesakan. Ini benar-benar masih di bawah gitu ya, kesesakan. Ya di tengah-tengah dia menyebut-nyebut bibir dusta, lidah penipu. Bahkan dia menggambarkan celaka seperti orang asing di tengah-tengah musuh. Itu ada di pasal 120. Nah lalu pasal berikutnya 121 dikatakan dia melayangkan mata ke gunung-gunung. Jadi pandangannya mulai diangkat naik. Ya, orientasinya ke atas. Nah lalu 122 mulai dia bukan hanya sendirian tapi ada sesamanya. Jadi ada sukacita karena sesamanya itu saling mengajak. Ya, ajakan-ajakan sesama untuk mulai melihat pada Yerusalem itu. Nah 123 akhirnya fokusnya lebih jelas sekarang. Bukan sekedar atas Yerusalem. Tapi di sini dikatakan melayangkan mata kepada Tuhan yang bersemayam di sorga. Jadi fokusnya sudah jelas ini kepada Tuhan. 124, lalu apakah yang Tuhan lakukan? Dikatakan Tuhan memihak kita. 125, dikatakan Tuhan ada di sekeliling umatnya, menjadi seperti benteng, seperti perlindungan. Ya. 126, Tuhan lalu bekerja, di situ Tuhan memulihkan. Ya, sampai dikatakan ada sukacita, sampai seperti mimpi katanya. Ya, seperti orang-orang berjalan di dalam mimpi. Lalu 127, Tuhan membangun, Tuhan mengawal. 128 bahkan bicara mengenai rumah tangga, saudara. Berkat atas rumah tangga di situ. Nah 129, oke, hidup pasti ada kesesakan. Tapi di pasal 129 dikatakan luput dari kesesakan. Karena apa? Karena Tuhan itu adil. Ya, tema-tema umumnya saja. Nah 130 bicara mengenai pengampunan Tuhan. Tuhan mengampuni saya. 131, karena Tuhan mengampuni saya, maka jiwa saya itu tenang. Ya, bahkan dikatakan menjadi tenang seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, saudara tahu anak yang disapih itu artinya cerai susu. Biasanya anak yang baru cerai susu itu gelisah. Tapi pemazmur justru katakan tenang di dekat ibunya. Ya, begitulah keadaan kita kalau kita sudah diampuni, ya menerima pengampunan itu, saudara. Nah, sampai 132 di situ Daud lalu bernasar bahwa dia akan melakukan satu karya bagi Tuhan. Dia akan melakukan satu hal yang besar bagi Tuhan. Satu tekad, yaitu dia akan membangun bait Allah. Ya, dicatat di sini. Nah, 133 baru ini bicara mengenai persaudaraan yang rukun, yang bersatu, yang penuh berkat Tuhan. Hubungan yang rukun, yang indah, yang baik, yang penuh dengan berkat Tuhan. Itu ada di 133, sudah dekat puncak. Karena 134-nya itu sudah malam. Ya, dikatakan itu sudah malam dan orang-orang melayani di rumah Tuhan, mengangkat tangan kepada Tuhan, kepada Dia. Dan Tuhan itu memberkati kita dari Sion. Ya, saudara jadi lihat, hubungan, kalau kita membangun hubungan sedemikian, sehingga Tuhan katakan alangkah baik, alangkah indahnya, itu boleh dibilang sudah dekat puncak, saudara. Ya, kita sudah dekat, sudah ada di Sion itu.
Ya, jadi dalam tujuan hidup kita, ini harus menjadi tujuan. Amin. Nah, jadi sekali lagi ini unity, bukan conformity ya saudara. Jadi bukan berarti kita harus seragam, tapi yang penting kita unity. Dan kita stay, kita diam, kita dwell. Ya, kita berdiam, bersemayam gitu dengan nyaman di dalam unity walaupun kita berbeda-beda. Kita tidak sama saudara, kita tidak mengejar keseragaman sekali lagi. Suami istri aja beda, ya anak pun khas kan beda-beda. Ya orang tua juga tidak bisa menuntut seperti papa, kamu juga harus. Seperti mama, kamu harus, nggak bisa. Ya apalagi juga di dalam jemaat Tuhan saudara. Tapi yang penting adalah kita ada di dalam unity. Nah lalu ayat ketiga, ini gambaran yang indah. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat dan kehidupan. Saudara, karena posisinya, ya, gunung Hermon itu kan puncaknya bersalju. Jadi karena posisinya, karena ketinggiannya, maka gunung Hermon ini menangkap banyak curah hujan. Ya, menangkap banyak air gitu. Misalkan siklus salju, ya, salju terbentuk lagi, lalu salju mencair. Jadi ini air ini, ya, hujan ini seperti ditangkap, ditampung. Nah, lalu karena sifat dari bebatuannya itu termasuk karst, ya, bebatuan yang berpori gitu. Nah, jadi air ini masuk ke pori-pori bebatuan dari gunung Hermon itu, masuk ke dalam tanah, yang mengalir terus sampai ke bawah, sehingga menjadi banyak mata air di bawahnya. Dan itu menjadi kehidupan. Ya, saudara tahu bahwa air adalah unsur kehidupan yang penting. Ya, karena itu orang kalau meneliti misalkan planet Mars, begitu ngeliat, oh ada bekas air, langsung mereka kepikir ada kehidupan. Ya, air selalu dikaitkan dengan kehidupan. Itulah sifat gunung Hermon. Ya, jadi mensuplai banyak mata air di bawahnya termasuk sungai Yordan salah satunya. Nah, lalu kita tahu bahwa di sana itu banyak kebun anggur, ya, banyak hutan pinus, pohon-pohon ek dan lain sebagainya. Berkat kehidupan subur, saudara. Ya. Jadi seperti itulah pemazmur menyamakan, ya, kerukunan itu, unity itu, ya, persaudaraan itu, hubungan itu. Ya, di dalam rumah tangga, suami dan istri dan anak. Ya, di dalam jemaat, di dalam komunitas saudara. Mari kita bangun hal ini. Ya, ini sangat penting. Jadi sebagai bagian akhir, apa yang kita harus lakukan? Satu, mari kita membangun, ya, dan sebelumnya menghargai saudara. Sedemikian relationship yang sudah ada. Ya. Bukan tanpa alasan Tuhan meletakkan kita di dalam satu relationship. Tahu-tahu kita melihat, oh ada hubungan-hubungan yang terjalin. Kalau kita melihat di dalam rumah, saudara itu modal yang sangat berharga untuk kita menempuh hidup dan menerima segala berkat dari Tuhan. Jadi bangun sedemikian, hargai sedemikian, kerja keras untuk itu bahkan. Amin. Ya. Jadikan modal yang berharga untuk membangun hidup, membangun well-being kita saudara. Sehat dan bahagia. Ya. Jadi kalau saudara belum punya resolusi, mari bikin resolusi. Ya, ini masih awal tahun. Bikin resolusi berkaitan dengan ini. Ya, ini langkah sangat praktis bukan? Apa yang saya ingin rubah? Nah, resolusi itu gitu ya. Bukan menuntut, ya, ini bisa merusak hubungan. Ya, tapi apa yang saya ingin rubah? Ini akan menjadi berkat bagi pasangan kita. Ya, orang tua ke anak. Ya, atau sesama saudara. Atau di dalam komunitas, atau di dalam jemaat saudara. Ya, ini hal yang indah. Dan hal yang kedua, ya, bicara jemaat kita. Tahun-tahun depan kita percaya, ya, Pastor Diki, ya, dan tim penggembalaan, ya, Pastor Yan juga, kita semua sepakat. Kita percaya, kita yakin Tuhan akan berkarya dengan indah. Ya, masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan, saudara. Tuhan akan pakai kita lebih berdampak lagi. Tuhan akan pakai kita lebih memuliakan namanya lagi. Ya, jadi jangan abaikan satu hal ini. Ya, mari kita bangun, kita diam di dalam unity. Ya, tidak lari, ya, tapi tetap diam, tinggal di dalam unity. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, sungguh besar kasih setiamu bagi kami jemaat ini. Tahun demi tahun Kau menyertai kami, Engkau membawa kami. Walaupun tidak semua pengalaman kami pandang sebagai sesuatu yang menyenangkan. Ada kalanya kami ada di dalam kekecewaan. Ada kalanya kami ada di dalam kecemasan, kesedihan. Kami seperti berada di satu lembah yang di bawah Tuhan. Tapi biarlah setiap kali pula kami diingatkan bahwa kasih setiamu selalu terbukti. Bahwa bukan apa yang kami lihat yang menjadi tujuan kami Tuhan. Tapi terlebih-lebih apa yang Kau rancang. Kepada itulah kami menggantungkan iman percaya kami, harapan kami, rasa aman kami di dalam hidup ini. Bahwa Allah yang maha kuasa, yang penuh kasih itu, yang sudah menyatakan kasih itu sedemikian di dalam Kristus, dengan pengorbanan Kristus sendiri. Allah itu pula yang dengan tangannya yang kuat akan menuntun kami, membawa kami, melewati apapun ya Tuhan. Dunia yang jatuh ini bisa memberikan apapun mengganggu kami. Tapi tangan Tuhan lebih kuat dari segalanya. Tuhan, biarlah kami belajar bahwa hubungan yang Kau taruh di dalam setiap kami, ini adalah satu hal yang sangat berharga Tuhan. Biarlah kami melihat pada pasangan kami melihat pada anak-anak kami, pada saudara-saudara kami. Dan biarlah kami bisa katakan seperti pemazmur, bahwa alangkah indahnya, alangkah baiknya. Karena kami memang bersama-sama Engkau sedang membangun unity itu tadi Tuhan. Biarlah di dalam perbedaan kami tetap bersatu. Biarlah di dalam berbagai variasi hubungan kami tetap melihat satu hal yang penting itu Tuhan. Maka kami percaya firman-Mu akan menjadi nyata. Bahwa Tuhan memerintahkan berkat kehidupan itu untuk selama-lamanya. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.